Ya seperti itu. Memang kadang memang penemuan jati diri itu tidak serta-merta langsung meyakini kalau ada satu. Terkadang kita itu dihadapkan dengan banyak pilihan sampai akhirnya kita sadar ternyata saya itu sudah meninggalkan yang sebenarnya menjadi hal yang utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita ketemu lagi di podcast kita. Saya Islah Aliubi, sangat senang menyapa teman-teman semua. Tentunya kita ketemu lagi dalam podcast kita. Tentunya di sini kita ngobrol santai tapi seru. Dan hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang seru banget sih. Karena di depan saya sudah ada Mas Yoso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bawaannya harus mesem nih kita jenengan. Mesem ya. Iya, saya sampai beli itu di Kementerian Hukum HAM ini untuk bisa membranding mesem ini. Ini masih banyak yang bertanya siapa sih Mas Yoso. Tapi biasanya saya kenalkan ini khusus hari ini. Biarkan Mas Yoso mengenalkan dirinya sendiri. Gak berat juga perkenalan diri. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yoso. Itu AKA ya, nama alias. Sebenarnya saya lahir dengan nama Yusa Satria. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu di dunia perdagangan dan bisnis ini akhirnya orang mengenal saya dengan nama Yoso, dan memang lebih banyak mengenal dengan nama Yoso daripada Yusa. Katanya Yoso itu lebih familiar lah ya. Lebih down to earth. Jadi akhirnya dinamakan Yoso, dan mesem itu memang branding yang kita sematkan ya. Karena memang itu adalah branding usaha kita yang harapannya memang ya paling tidak memberikan sebuah suasana yang positif gitu bagi hati. Kalau kita namakan branding Yoso Merengut itu kan ya, mereng, misalkan dengarkan merengut aja udah terbayang gitu rasanya. Makanya kita branding mesem. Jadi nanti saya nasihatkan ke teman-teman kalau bikin branding yang bagus-bagus itu. Bukan yang merengut. Iya, jangan yang merengut atau yang sedih gitu. Tapi sesuatu yang berbahagia. Makanya kan kalau orang-orang yang dahulu bikin produk itu ataupun bikin toko itu maju makmur, maju mapan, itu sebagian dari doa aja. Alhamdulillah saya juga udah mulai menggeluti sebuah bidang bisnis di kuliner. Hampir 10 tahun ini. Awalnya saya dulu di coklat, masih banyak sekali ilmu yang perlu saya gali dalam proses bisnis ini, karena dalam proses tahapannya ya banyak yang kita itu belum tahu. Ya, hari ini alhamdulillah Allah kasih banyak arah untuk bisa benar-benar memahami tentang bisnis yang sesungguhnya dengan dipertemukan orang-orang hebat, termasuk juga teman-teman dari ngaji kita ini. Ya itulah sedikit tentang saya orang asli Kediri. Ya, saya undang teman-teman untuk main ke Kediri kapan-kapan. Ini ditonton berapa juta viewer ini? Insyaallah berjuta juta. Usahanya apa aja sih Mas mesem ini? Ya lebih mesem sih secara vokal, cuma kita relax saja mesem gitu. Saya tidak akan menuntut siapapun yang salah membaca. Dan juga beberapa kemarin juga sempat digoda-godain dengan orang-orang yang menggunakan brand mesem. Yang terakhir ini juga ada teman dari Surabaya minta izin ke saya untuk menggunakan branding mesemnya di produknya. Kalau saya sendiri memang menggeluti bidang kuliner ini, yang pertama adalah coklat namanya coklat mesem. Yang kedua bubur yang usianya masih sekitar 3 tahunan. Alhamdulillah kita juga sudah mulai berkembang juga di beberapa kota di Jawa Timur. Ada permintaan juga di luar Jawa, tapi masih belum kita realisasi. Dan ya alhamdulillah dalam dua usaha ini kita coba terus geluti dan istiqomah kita jalanin sampai sekarang menjadi satu wasilah untuk pendapatan kita sehari-hari. Jadi bubur sama coklat. Yang pertama coklat dulu. Ya, coklat itu kan ya coklat karakter ya. Kita memang sebenarnya sebuah hal yang memang sebenarnya lama sih, karena
informasi mengenai coklat karakter itu sudah banyak beredar. Dia kan memang mendistorsi pasar gitu ya, dimana karakter dari coklat itu kita tahu sendiri, biasanya kan mereka lebih familiar terhadap kualitas rasa, di mana coklat itu dengan harga yang cukup relatif mahal dan segmen pasarnya kan rata-rata menengah ke atas yang secara nilai dikuasai oleh pabrik-pabrik besar. Nah, sementara terus kita menggunakan coklat karakter yang ibaratnya adalah bisnis seperti bisnis mebel, di mana kita bergerak di bidang kerajinannya. Kita membuat coklat dalam bentuk karakter-karakter yang memang membangkitkan minat dari anak-anak untuk membeli coklat itu karena memang karakternya itu. Ya kalau kita bicara seperti kaos itu dari dulu ya namanya ada lubang, ya kan? Ada lubang sini, ada lubang di bawah, tapi yang dibeli itu kan gambarnya, sablonannya, yes. Sederhananya seperti itu. Alhamdulillah kita bertahan hampir 10 tahun ini. Sudah program 2 kali kita dapat izin usaha dari dinas koperasi. Berarti kan paling enggak secara siklus sudah bertahan 10 tahun. Masya Allah, ini coklat yang bubur 3 tahun. Alhamdulillah 3 tahun ini juga cukup berkembang. Karena ekspansi mas. Iya, di beberapa kota seperti Tulungagung, Jombang, Nganjuk, kita juga ada di Madiun, Ponorogo, di Surabaya, Palu, di Sidoarjo, kita juga ada di mau buka di Malang, di Surabaya. Ini berkembang secara pesat ya. Iya, tapi seiring dengan perkembangan kita juga harus juga banyak belajar. Dalam arti kita bergerak cepat, tumbuh cepat, kita juga harus belajar cepat karena harus mengimbangi keadaan-keadaan baru. Jadi terus belajar. Iya, ya salah satu hal yang paling kita jaga adalah bagaimana mempertahankan performa dengan terus belajar itu karena situasi baru membutuhkan energi baru dan pemahaman baru. Satu cabang dengan 30 cabang itu berbeda. Iya benar. Ini saya mau tanya waktu pandemi mas. Ya, ini 3 bulan yang lalu. Ini gimana sih usahanya? Iya, yang pasti tidak lepas dari kondisi yang dirasakan oleh hampir semua pengusaha di seluruh dunia. Kita nggak bicara di seluruh Indonesia. Kalau di bidang kuliner sempat memang terkena imbasnya. Apalagi saya masih bubur ayam mesem itu kan masih sifatnya street food itu langsung berdampak ketika memang masyarakat diminta untuk social distancing, harus jaga jarak dan stay at home. Awalnya kita memang belum memiliki kreatif khusus untuk menjangkau customer yang tidak harus ke rumah, tapi selalu ada hikmah di balik segala sesuatunya dan alhamdulillah kita bisa memahami bisnis baru yang memang harus kita miliki juga dengan kondisi yang dikatakan orang selama ini normal atau gaya baru itu. Akhirnya kita juga punya tim untuk bagaimana bisa menjangkau pasar lebih dalam lagi, terutama customer yang tidak bisa datang ke outlet kami. Kalau itu untuk bentuknya sendiri, bahkan ya biasalah kita ini pengusaha kaki lima ya, surung-surungan. Bayangkan kita sudah menempuh jarak berapa ribu kilometer untuk memenuhi rombong akumulasi dari setiap pegawai pramusaji kita yang setiap hari dorong rombong itu. Jadi kejar-kejaran dengan Satpol PP sama tidak sih? Oh iya, kita juga belum berdapat sosialisasi juga. Alhamdulillah kita berteman baik kok sama Satpol PP. Baik ya. Itu bagian dari komunikasi lanjutan agar juga kita bisa taat terhadap aturan dan harus baik sama pemerintah. Nah, kalau untuk coklat sendiri ya kita tahu bahwa sebenarnya pada saat puasa itu ketika pandemi sudah mulai itu kan antusiasme masyarakat terkait dengan produk-produk yang disajikan di atas meja itu menurun drastis secara otomatis. Nah itu memang dia cukup mempengaruhi dahsyat sekali sampai akhirnya kan kalau dibilang kita sampai jual segala sesuatu untuk bisa tetap survive saat itu karena stok yang awalnya kita persiapkan untuk bisa terjual pada saat lebaran ternyata tidak bergerak sama sekali sampai akhirnya kita harus meliburkan pegawai terus sampai berapa bulan itu saya akhirnya dijabri oleh teman saya
seorang dosen di Ponorogo bilang, bro, kalau bisa tetap kasih mereka kerja, jangan biarkan mereka dalam kerja. Saya terima nasihatnya, masuk dulu lah kita kerja, bismillah, semoga ada orderan ini. Nah, akhirnya kita kerjakan lagi, alhamdulillah perlahan orderan juga muncul mendekati masa pertengahan puasa lah. Karena awalnya biasanya kalau kita lihat siklus bisnis di peak season pada saat lebaran itu kan terjadi kan 1 sampai 2 bulan sebelum puasa. Itu sudah ramai Mas? Iya, dalam arti persiapannya untuk bisa menang pada periode itu memang harus dipersiapkan jauh-jauh hari. 3 bulan sebelum puasa persiapan stok itu harus sudah dilakukan. Nah, sementara waktu itu kita sudah persiapan stok, ternyata mendekati Ramadan pada saat puasa benar-benar hilang. Antusiasme masyarakat sudah ada namanya orderan. Ya karena memang isunya kan begitu santernya ya, terlalu kuat sekali sehingga orang ini bakal riyo ora ya. Nggak boleh berkunjung, yang dari luar kota itu ya juga harus isolasi mandiri. Secara otomatis ya tidak ada pergerakan secara ekonomi. Buat apa kita nyediain gitu. Dan tapi ya semuanya jadi lebih gimana ya, bagi pengusaha itu selalu melihat peluang di dalam masalah itu. Apa ini yang harus kita lakukan gitu kan? Akhirnya kita merubah tagline kita. Meskipun tidak memberikan yang terbaik pada tamu, kenapa tidak untuk anak-anak? Iya kan? Ya kan, kadang kan mereka kan berusaha beli sajian-sajian untuk tamunya. Mereka lupa bahwa anak mereka adalah family iya. Kalau kita sebagai orang yang memang memahami tentang kaidah bisnis, maka lebih dalam lagi kita berbicara family is number one customer. Jadi sebenarnya keluarga kita adalah customer pertama. Ini misalnya kayak gini nih, terus teleponnya ini, si Aca minta martabak, ya berangkat pulang belikan martabak. Katanya gitu. Jadi jangan sampai itu sebenarnya bisnis itu ataupun bagaimana hal apapun yang kita lakukan, kalau kita berbicara balik-baliknya kan juga buat keluarga. Misalkan masih setelah ini kan ya nanti masih nikah, ya kan, bekerja buat siapa itu loh kan, ya kan buat 1, 2, 3, ya kan anaknya itu loh ya. Jadi tolong ya. Siapa itu? Ini saya kan sudah kenal Mas Yeswa agak lama ya. Apalagi itu pernah dengar cerita ketika mau bangun saya ini naik betul dari sana dari sini ya. Sebelum ke Maisem ya. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu perjalanan ini seperti apa Mas? Saya dulu pernah menjadi sales. Gaji pertama saya itu waktu pas keluar dari S1 ya, lulus kuliah. Saya jadi sales motor. Saya masih ingat gaji saya 170.000, 180 tahun bulan. Saya lulus kuliah itu 2006. Ya mungkin saya kerja itu 2007 kalau saya jadi sales. Saya jalanin hari-hari dengan gaji 160-170 gitu. Saya ikut festival yang pakai tenda-tenda itu jualan, karena satu motor kan dapatnya segitu. Itu kerjaan saya. Terus kita sempat juga ke Jakarta untuk cari-cari pekerjaan di sana. Ya naik turun lah, karena banyak hal yang memang menjadi pertimbangan. Sampai akhirnya terus kita juga pernah menjadi debt collector. Saya selalu cerita ya, saya bukan tagih. Makanya mungkin membekas juga kalau misalkan ada orang punya utang sama saya, tak kejar-kejar. Ternyata saya sekarang juga kadang dikejar-kejar juga. Nah itu ibaratnya proses perjalanan waktu saya bekerja, saya juga pernah diperbankan juga. Terus ya, atas sesuatu hal akhirnya saya juga mengundurkan diri dan mulai fokus di usaha, meskipun naik turun banyak hal, termasuk berjuang juga sebagai kawan-kawan yang memang aktivis anti riba ya, nanti sebisa mungkin untuk tidak terkena
hal-hal yang sifatnya haram. Akhirnya kita juga belajar untuk mengendalikan usaha yang memang tidak berdekatan dengan hal-hal yang riba. Itu kita jalani proses itu sampai akhirnya hari ini kita berusaha belajar terus tentang muamalah yang benar, bagaimana mencari modal dan lain sebagainya. Sebelum di bisnis coklat sama bubur ini ya saya pernah usaha terang bulan ini namanya Mr. Cowboy. Jadi akunnya masih ada sepertinya juga gitu. Terus saya juga pernah usaha terang bulan yang besar itu seperti Holland itu, tapi brand saya itu terang bulan raya. Tahun berapa Mas? Itu tahun berapa? 2010? Mungkin antara 2010-11an itu terang bulan raya. Terus saya juga punya umbung jamur ya. Umbung itu ya kayak kandang jamur itu. Saat sebelum booming sekarang itu kayak misalkan ketua ngaji kita ini karena jagoannya keripik, saya itu dulu sudah usaha keripik jamurnya lah, belum keripiknya. Gitu. Terus kita juga pernah usaha rental mobil, kita juga pernah usaha tobacco bahan kue yang saya kirim ke luar Jawa, wilayah Riau gitu. Saya juga pernah usaha biji-bijian seperti ngirim kakao dari, dan kita trading kan bahan baku kita kirim ke Riau, terus Riau kirim ke sini itu kakao, karena waktu itu kakao cukup menggiurkan harganya. Ya banyak hal yang saya lewati, termasuk juga saya pernah juga usaha minyak ini yang minyak benar-benar minyak buat masak ya, bukan minyak oles ya. Kalau minyak oles sekarang itu ngeri lagi itu. Itu low hanging fruit saya untuk minyak oles itu. Jadi dulu kita juga ada jualan minyak untuk memasak itu ya, untuk nasi goreng. Kita juga pernah jual di Sumatera dan di Bali. Ya kita juga kayak misalkan saya juga pernah mendistribusikan kayak ini loh, makanan-makanan khas. Misalnya dari Kediri saya bawa ke Solo, saya bawa ke Malang, tapi yang pada dulu masih belum jodoh juga. Sampai akhirnya kita memfokuskan diri untuk benar-benar mengkuliti atau fokus di dalam satu bidang bisnis sehingga bisnis ini benar-benar dikuasai. Berarti secara tidak langsung prosesnya panjang banget nih Mas. Ya seperti itu. Memang penemuan jati diri itu tidak serta-merta langsung meyakini kalau ada satu. Terkadang kita itu dihadapkan dengan banyak pilihan sampai akhirnya kita sadar ternyata saya itu sudah meninggalkan yang sebenarnya menjadi hal yang utama. Ya pelajaran buat teman-teman ya. Kalau ketika berbisnis ya benar-benar melakukan sebuah observasi yang lebih mendalam dan juga benar-benar sadar prinsip-prinsip dari berbisnis itu seperti apa. Jadi bisnis yang harus untung, jangan sampai mudah tergoda dengan bisnis baru yang sebenarnya ternyata masih berisiko tinggi. Makanya sebisa mungkin kalau misalkan tidak memahami suatu bisnis yang memang mau dijalani ya harus belajar dulu untuk bisa mengenal. Makanya kan terkadang teman-teman ini kan terlalu cepat mengambil keputusan terhadap suatu bisnis ya, tidak mempertimbangkan satu atau dua kali sebelum benar-benar masuk pada bisnis itu. Jadi kan harus benar-benar ngerti posisi lah. Gitu. Saya minum ya. Ngobrol selain. Gini Mas, jadi kan perjalanan panjang, sempat ganti tapi kayaknya lebih banyak ke kuliner Mas. Kayak bahan baku jadi lebih banyak ke kulinernya. Apa memang passionnya ke kuliner dari dulu atau kenapa sih? Iya, saya di perjalanan tuh akhirnya bisa ketemu dengan kuliner ya sebenarnya. Tapi saya tidak membatasi diri bahwa saya itu bisa saja berbisnis yang lain gitu. Karena yang kita bicarakan bisnis, jadi peluang gitu. Bukan kita sakot pada satu bisnis. Saya itu di sini enggak. Kalau memang sekiranya memang ada peluang lain yang memang lebih bagus dan itu paling enggak kita paham, kita benar-benar tahu
resikonya juga minim. Seperti halnya saat ini saya juga ada satu bidang bisnis yang memang saya pribadi juga jalankan, itu adalah minyak oles itu. Ini memang ya benar-benar sangat di luar dari kuliner ya. Iya, sangat jauh ini. Orang pikir itu minyak obat goreng-goreng, bukan ya, jangan salah paham. Ini itu sesuatu yang sangat sensitif sekali, yang dalam proses jual belinya pun sangat private, dan ternyata caranya juga sangat besar gitu. Dan ibaratnya kita benar-benar menjaga kerahasiaan dari setiap customer kita, bagaimana mereka mengambil produk di kita itu jangan sampai pernah ada yang tahu. Bahkan sekiranya kita duduk di sini dengan Mas Irlan sama Mas Maru di sini itu tidak tahu kalau ternyata di antara ini adalah customer kita. Kita salaman tiba-tiba salam tempel, itu sudah terjadi transaksi. Tidak pernah tahu. Ya, karena memang sangat rahasia sekali, dalam arti kita tidak pernah menyebutkan nama, transaksi dengan siapa. Jadi dan alhamdulillah ini sudah mulai cukup, trafficnya sudah mulai jalan. Sampai dalam 3 bulan ini paling tidak ada 100 botol yang jualan. Padahal satu botol pandemi masih pandemi. Iya, itu work at home, stay at home itu ya peluangnya di situ bagi para suami-suami yang memang berada di rumah ini, yang mereka nggak mau main apa lagi. mau saya aja Mobile Legends terus ya, nganggur yang lain gitu kan. Akhirnya ya lebih baik kan menumbuhkan sesuatu. Ngeri banget ini sebenarnya kalau kita kamu ini. Saya kadang itu ketawa, saya itu di bisnis ini sangat jauh berbeda situasinya. Saya bikin ketawa Mas. Oh iya pasti, karena memang gimana ya, kita ini berbicara tentang sesuatu yang sangat sensitif gitu loh ya. Saya menjadi seolah-olah dokter di bidang itu. Ibaratnya kalau ada customer bilang punya saya itu segini, ini kan ya kita ini kebayang-bayang. Kok bisa segitu? Kira-kira bisa atau enggak? Ini kan waduh, saya nggak ada masalah itu. Seru banget, bingung Mas ya? Ya harus profesional, nggak boleh kita itu terbawa suasana. Kita tetap bicara baik, kita sampaikan ya, tetap diarahkan ya. Tahu batasnya. Iyalah, kita juga tidak benar-benar seperti seorang pakar di bidangnya kan, bagaimana mau tidak mau jadi pakar. Bagaimana ini pertumbuhannya luar biasa. Itu senti-senti. Berarti nggak perlu soal kuliner ini. Nah, kita tidak memplotting bahwa dalam pertumbuhan bisa jadi kalau misalnya ternyata ada peluang yang bagus dan memang produknya valid, kenapa tidak? Dalam arti ini jangan sampai seorang juga membatasi diri tentang bagaimana dia itu berbisnis. Tapi yang jelas ya, yang paling utama ilmu dulu. Jadi sebelum memang melangkah, pastikan memang benar-benar sudah memahami dulu tentang prosesnya, bagaimana sih sebenarnya mencari ceruknya di situ, ya, pelajari benar-benar sampai akhirnya baru melangkah. Siapa yang diajak bekerja sama itu juga paling utama, karena banyak hal yang terjadi itu ketika bekerja dengan siapa ternyata itu membuat urusan jadi tidak mudah. Padahal sebenarnya bisa jadi produk itu sangat laku dan berhasil, tapi karena kerjasama itu dengan siapa itu akhirnya membuat bisnis pun juga bermasalah. Jadi banyak hal kalau dalam berbisnis itu luas. Ini yang saya mau tanyakan tadi, ada hal yang menarik nih Mas. Iya. Pernah menjadi debt collector. Iya. Ini boleh dibahas? Boleh. Ini gimana sih Mas perasaannya ketika menjadi debt collector? Ya, gimana? Yang pasti dulu ketika kita kan gimana ya, kalau berbicara tentang parot itu, makanya jangan pernah menjudge seseorang. Terkadang orang itu memilih satu keadaan itu tidak atas dasar pertimbangan yang panjang, tapi karena memang saat itu benar-benar butuh. Saya menikah dengan istri saya, pada saat itu kondisinya memang benar-benar sulit, ya kan, karena kita akhirnya harus bekerja kan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
hidup. Dan salah satu ceruk yang memang saat itu bisa kita ambil adalah menjadi seorang debt collector. Udah ini kita taruh hati, udah tidak ada namanya hati, karena itu pesan dari mentor saya waktu jadi debt collector. Kalau kamu pakai hati di bidang ini nggak bisa, kamu harus benar-benar nggak pakai hati. Jadi ibaratnya kita itu biasa lompat pagar, sampai itu saya lompat pagar, dan musuh saya itu anggota dewan itu. Jadi orang-orang yang memang di Indonesia ya, maksudnya banyak dari kalangan politisi itu sendiri juga merupakan customer kita waktu itu. Jadi itu lawan kita. Jadi bagaimana kita itu sebenarnya bekerja mematahkan argumentasi, belajar untuk masuk menguasai pikiran orang, untuk menekan orang. Pada level tertentu memang sebenarnya kalau kita tahu lah, dalam ilmu agama pun sendiri orang yang berhutang itu kan turun derajatnya beberapa tingkat di bawah orang yang memberi hutang, dan itu berlaku bagi siapapun, termasuk waktu itu. Saya mungkin belum terlalu banyak belajar agama, saat ini juga masih kurang ilmu, terus belajar lah. Berarti kita berbicara tentang kontekstual, bagaimana kita bisa terjun di bidang itu. Yang pasti yaitu pertama kebutuhan, sampai pada akhirnya kita juga belajar bagaimana menjadi seorang debt collector yang baik bahasanya, yang memang tidak melibatkan hati, yang terserah orang itu mau gimana, pokoknya urusan kita itu ini neraca harus sehat ya, uang harus balik gitu, pokoknya gimana caranya. Kita sampai mengenal bagaimana kawan-kawan kita dari timur itu kan ya banyak yang memang mensupport kita untuk menjadi debt collector, yang soalnya karakter yang karakter, dan itu memang kita akui juga mereka adalah orang-orang yang berani. Apalagi kalau sudah urusannya sama memang sudah lebih mendekati nyawa, kita banyak melibatkan eksternal. Saya kan debt collector tapi internal. Ibaratnya kita itu ada batasannya ya. Kalau dulu kan misalkan tagihan yang memang masih dalam 3 bulan, 4 bulan itu masih kita handle, tapi kalau sudah di atas itu sudah ada eksternal yang lebih keras lagi sebenarnya. Jadi kita banyak berusaha seperti itu. Banyak kisah-kisah menarik dalam kehidupan saya waktu saya menjadi debt collector, seperti kita kalau kita melihat ada sebuah film Bad Police and Good Police, itu kita juga lakukan itu di debt collector. Kita misalkan debt collector itu kalau bisa jangan sampai sendiri kan? Karena memang dalam proses penagihan itu kalau ya kita lihat lawan juga sih waktu itu. Kalau lawannya itu ya beresiko menyerang ya. Banyak kan kisah-kisah debt collector dibunuh atau sendirian gitu. Kita seringkali memang nge-group gitu, karena memang saling menjaga satu sama lain. Dan dalam proses penagihan pun sendiri ya kita menjalankan fungsi peran gitu ya. Ada yang jadi debt collector yang baik, ada yang debt collector yang jahat. Itu ya berlaku juga. Jadi ya lucu juga. Jadi saya biasanya ya kadang jadi jahat, kadang jadi baik. Repot lah pasti jadi jahat itu. Sekarang kan saya terkenal sebagai pemilik mesum ya, karena mungkin dulu itu saya suka marah-marah sama customer saya. Nggak bisa. Saya pernah suatu saat saya pernah marah, sampai marah itu saya terbawa suasana benar-benar marah ya. Sampai saya berdiri, saya nggak tahu di atas saya itu ada lampu. Saya sundul, saya kesakitan, teman saya ketawa. Jadi masya Allah itu. Jadi banyak cerita lah kalau mengenai debt collector ini. Jadi kita malam-malam kita masuk rumah orang, tutup pintu orang, tidur di emperan orang sampai seperti iya. Intinya bikin nggak tenang kan, bukan takut, nggak tenang, terganggu. Iya, pokoknya bayar gimana caranya gitu. Iya, banyak hal sih. Indonesia ini karakternya unik-unik. Jadi orang-orang yang punya hutang itu melakukan hal-hal yang terkadang ya di luar logika kita tidak pernah tahu. Tetapi ya saran saya kalau bisa, misalkan kalau memang bukan untuk hal-hal yang penting, sebisa mungkin tidak berutang. Misalkan kalau dan utang itu tak boleh. Saran saya, utang itu tak boleh, mubah.
Tapi kalau memang urusannya memang tidak benar urgent, sangat sadar tidak. Karena memang ya pelajaran yang saya lihat dari orang-orang yang, tapi karena itu yang saya bilang itu utang yang riba, berat juga. Dendanya aja itu 5%, 0,5%. Denda 0,5%. Ya bunganya belum pokoknya. Dendanya itu waktu itu 0,5% per hari. Jadi orang utang 10 juta itu ya bisa sampai jadi 20 juta, 50 juga bisa aja kalau misalnya bertahun-tahun. Sampai ya pokoknya pertengkaran itu seperti makanan kita sehari-hari lah. Dalam proses debt collector itu pertengkaran itu sudah biasa. Kita itu justru malah merindukan pertengkaran. Jadi kan semakin bertengkar itu semakin potensi akan segera selesai. Indahnya pertikaian. Iya. Karena ketika mereka itu bertengkar dengan kita, hidup mereka semakin tidak tenang. Karena memang kita memang diplot jadi musuh dan bagi mereka. Jadi kita itu memang dibuat sebagai berperan sebagai musuh bagi para yang utang-utang itu biar hidup mereka tidak tenang. Kalau mereka tujuannya segera bayar. Tapi puncak ketika memutuskan end ya, end game dari debt collector itu kenapa mas? Iya banyak hal sih. Kita akhirnya resign dari perusahaan itu kan salah satunya memang ya berat ya, maksudnya merasakan dunia debt collector itu berat, bertemu orang menjadi musuh gitu kan. Hari kita harus ya casing kita berganti-ganti gitu kan. Terus meskipun kita sebenarnya tidak keras, dalam arti kita sebenarnya kita tetap pada kategori intelektual lah menagihnya, tapi bagi kita tuh berat. Saya tuh waktu jadi debt collector itu bangun pagi itu yang di dalam otak saya itu tagihan dari hari ke hari. Urip itu sudah cepat berlalu dan yang kita pikirkan itu tagihan. Saya sampai dapat apresiasi terbaik se-Indonesia itu waktu pas saya jadi debt collector. Waktu saya masuk itu, dan ini kisah nyata, waktu saya masuk itu kantor itu tagihan itu cuma 30-40% yang terkolek dari total kita. Kita masuk itu 93-94% bersama dengan dia. Kita all out, kita kerja gila-gilaan memang. Nah, ya kita punya attitude yang cukup lumayan lah dalam arti akhirnya itu sebagai karakter kita kalau kita kerja all out. Sampai akhirnya terus kita merasa bahwa ini dunia ini terlalu berat kalau diteruskan. Karena kita melihat bagaimana orang-orang di sekitar kita itu. Kan ya saya cukup muda waktu itu 20-an. Saya melihat orang-orang yang usianya sudah 40-45 mereka masih harus pulang malam untuk nagih orang, harus bertengkar, bahkan yang saya harus bawa peralatan yang tahan bacok lah sampai iya karena memang ya harus makan garam buat lidahnya biar pahit kalau ngata-ngatain orang ya segitu pakai garam amalan-amalan seperti itulah yang terjadi dalam apa namanya dunia gitu. Iya karena memang ini kan manajemen konflik ya, jadi kita bermusuhan memang. Kita kan datang bukan untuk halo saya datang dengan damai saya datang dengan damai gitu kan, tidaklah kita datang dengan bermusuhan ya ngajak bermusuhan. Kamu gimana ini kan yang kita datang itu kan bukan orang-orang yang tidak bermasalah iya karena yang kita datangi orang bermasalah ya, kalau sampai kita mendatangi orang bermasalah ya secara otomatis ya dengan masalah juga kita makanya kan harus membuat hidup mereka datang akhirnya karena merasa nanti tua masakin terus saya melihat orang-orang yang di sekitar saya waktu itu udah 45 tahun masih aktif di sini, apalagi curhatan ketua kolektor saya itu berat ya nggak bisa lah sepertinya kami kalau misalkan seperti itu ya berat
Akhirnya terus kita memutuskan untuk keluar. Ya masa transisi itu saya jualan es jus. Ya saya belum cerita masalah jualan es jus. Saya jualan es jus, keluar dari debt collector, sampai didatangi lagi sama pimpinan cabang untuk kembali lagi. Ya masuk lagi karena memang tahu kapasitas saya dalam bekerja seperti apa. Saya itu waktu itu jadi debt collector, berat badan saya itu tidak lebih dari 50, Mas. Waduh, yes. Sangat berbeda dengan ya, kecil mekikik lah jadi tapi jiwanya strong. Iya, saya tuh kata-kata saya menyakitkan lah kalau waktu jadi debt collector itu jadi sengak lah. Ya Allah ya Rabbi, saya kalau keingat waktu saya jadi debt collector itu mungkin bisa jadi orang itu nggak akan bisa lah duduk lama-lama sama saya. Omongannya gak enak. Ya karena memang kita dilatih untuk bisa membuat orang itu emosional gitu kan. Akhirnya tuh membenci kita ini adalah bagian dari sebuah organisasi, maka bencaranya aku gak ketemu karo cah gimana ya apa ya aku tak lunasin tanggung. Setelah itu goodbye. Kita memang diciptakan seperti itu. Di-create. Iya, kita akhirnya jualan es jus. Saya jualan es jus itu sempat 1 tahun sampai akhirnya itu saya kerja di lembaga perbankan syariah. Saya dari situ banyak belajar mengenai muamalah, hal-hal sampai akhirnya mengenal bisnis, ketemu dengan banyak orang hebat. Ada orang-orang yang lulusan cuma SD, SMP tapi memiliki banyak bisnis dan mampu mengembangkan. Saya merasa saya S1, saya juga bisa. Yang kita putuskan juga untuk usaha. Ini sempat di perbankan syariah. Berapa tahun? Sekitar 3,5 tahun. 3,5 tahun kemudian jabatannya Mas? Marketing saja. Marketing waktu di perbankan syariah itu masya Allah itu banyak ilmunya luar biasa memang. Jadi saya mendapatkan banyak sekali masukan atau ilmu ketika saya di perbankan syariah, mengenal banyak orang yang memang memiliki dedikasi tinggi dan juga akhirnya juga paham tentang kajian, mengaji dan juga tentang banyak ustaz. Dari situ karena lingkungannya juga bagus sih sebenarnya. Memang kita keluar, memang kita belajar untuk bisnis karena melihat ada potensi-potensi dari usaha yang selama ini kan kita biasanya membiayai usaha, melihat orang-orang ini kok mampu, kita akhirnya memberanikan diri untuk usaha dan usahanya cepat. Langsung ya setelah dari perbankan langsung? Iya, waktu di perbankan itu saya sudah mulai usahanya. Sudah mulai? Iya, jadi waktu itu kita lihat perkembangannya, ini bisa diusahakan. Akhirnya terus kita memutuskan untuk keluar. Dan masa proses itu kan kita banyak menggunakan pembiayaan dari perbankan kan dari manapun. Sampai saya itu terlilit hutang lumayan banyak sampai M itu dari beberapa titik ya kan, dari bank ini gali lubang tutup empang lah. Tutup empang besar. Iya, kita hutangnya 500 juta, utang lagi 50 nggak bisa bayar, cuma untuk bayar bunganya yang 500, utang lagi sampai akhirnya kita selesaikan satu persatu dan mengalihkan dari utang-utang yang sifatnya tidak produktif atau yang dari ribawi, akhirnya kita rubah dengan sistem skema utang yang memang lebih sehat, utang dagang dan lain sebagainya. Jadi ya itu sebuah perjalanan ya, makanya penting bagi seorang pengusaha yang memang mau belajar dagang sebaiknya belajar ilmu dulu. Dalam jangan sampai terjerumus dalam riba karena tidak memahami kaidah ilmu dalam berbisnis. Ini yang terjadi dari kawan-kawan yang mungkin tidak sempat untuk belajar ilmu sudah langsung terjun, maka saya sarankan untuk kembali untuk belajar tentang kaidah-kaidah ilmu perdagangan agar tidak terjebak dalam hal-hal yang sifatnya terlarang. Termasuk kayak tadi juga. Iya, betul. Dan hal-hal yang terlarang itu tidak baik buat kita. Mungkin bisa jadi kita bisa dapat banyak, tapi kita tidak bisa dapat berkah. Dan itu nggak bisa kita pungkiri. Perasaan itu pasti akan muncul dalam arti sesuatu yang mungkin menimpa kehidupan kita sehari-hari, rumit, sulit, itu kan bisa jadi bagian dari harta yang mungkin kita dapatkan. Nggak tenang masih berarti ya? Iya, seperti itu. Jadi nggak bisa dipungkiri Pak, kalau
kita itu pengennya kan semua baik-baik saja. Tapi ketika memang kita dapatkan dari cara yang salah, pasti berakhir juga yang buruk. Makanya kan saya dalam membangun usaha yang kita terbukaan, bahkan kita menawari seseorang ketika bergabung berinvestasi kepada kita pun ya kita sampaikan resiko. Kalau mereka itu monggo, kalau enggak itu ya silakan. Dalam arti harapan-harapan dari usaha itu harus benar realistis, yang memang ada risiko yang harus diketahui. Jadi kita tidak mau membayar janji yang berlebihan, biar orang-orang itu sendiri bisa menilai. Gitu. Dan kita pun dalam kondisi tenang semuanya itu loh, sehingga kalau memang ternyata semuanya sudah tersampaikan di awal. Kadang kan kita nggak mau janji-janji manis lah. Silahkan Bapak berinvestasi di tempat kami, ending-endingnya ternyata gagal bayar. Asuransi yang sekarang ini bermasalah juga. Ya tahu lah gimana kan. Soalnya baru kemarin saya dapat curhatan itu dari kawan kita dekat itu. Aduh mas mau klaim asuransi ini nggak cair mas. Dulu ibu saya ikut katanya yes mudah gini setelah 10 tahun padahal sudah langsung terus lancar, mau cair nggak bisa ya pada rumah. Tapi pelajaran berharga sektor real itu yang memang ada risikonya, dan memang untuk mendapatkan sebuah keuntungan harus siap dengan risiko. Makanya jangan sampai main ke riba sih. Insya Allah itu pasti, makanya jangan sampai kita terjun pada riba, karena itu sudah menjadi sebuah rumus yang lepas dari, maksud saya semua sepakat bahwa riba itu nggak bisa tidak bisa diterima lah untuk dengan itu sebisa mungkin tidak. Tapi ada anggapan seperti ini sih mas. Ketika kita mulai usaha, kita kan butuh modal mas. Dan salah satu yang bisa cepat dan banyak lah. Itu kan mindset yang salah itu sebenarnya. Ketika dulu saya juga modal itu adanya di lembaga riba. Karena memang Indonesia kalau kita bilang iklan mereka aja 1 jam cair, 1 M 1 jam cair, gila. Seperti ya, itu kan sangat menggiurkan gitu. Apalagi kalau kita sekarang buka itu iklannya tuh tanpa apa-apa, cuma modal KTP 15 juta cair, gila lagi ya. Tanpa jaminan gitu, 1 menit gitu. Ini mengerikan. Ini nanti akan menjadi bubble ekonomi di mana uang beredar begitu banyak, sektor ekonomi, dan berat sekali karena memang berbunga. Saya tahu sendiri keadaan bagaimana kita bertemu dengan ada pegawai saya itu sampai terjerat utang 2 juta sampai 50 juta itu ada. 2 juta jadi 50 juta. Dan karena memang harus sistemnya kan yaitu pinjaman online itu loh, jadi mereferensikan sampai akhirnya kan nggak fokus saya kerja karena terlalu hutang, padahal awalnya hutangnya cuma 2 juta sampai akhirnya jadi 50 juta. Ya saya nggak tahu itu akhirnya seperti apa dia kan, kehidupannya jadi nggak tenang juga. Makanya perlu benar-benar disikapi secara mendalam tentang bagaimana sih sikap kita terhadap permodalan ini. Dan sangat sempit kalau kita bilang bahwa modal itu adanya hanya di sebelah sini. Ini perlu banyak belajar lagi karena banyak celah. Kita tidak bisa mengkerdilkan kemampuan Allah, tidak boleh. Allah itu punya banyak jalan lah, maksudnya Allah itu ngasih kita banyak solusi dan itu semuanya ada. Kita bertemu dengan banyak orang, sebenarnya mereka itu mau memberikan kita modal, tapi bagaimana kita itu harus juga menjadikan diri kita ini pantas memang untuk menerima permodalan itu kan butuh ilmu. Meskipun mungkin ada kalanya ada kegagalan, tapi yang jelas pada proses pertama sebelum kita akhirnya berhubungan dengan mereka, kita pastikan kemampuan kita itu ada. Gitu. Jadi jangan sampai berpikir bahwa modal itu hanya ada di sana. Bisa kok tanpa modal. Mas Bagas juga jago ya. Soalnya kan apalagi kena iklan seperti itu mas ya. 1 jam cair kan nggak ada 1 jam, sekarang 1 menit. Iya, masuk 50 juta modal KTP ya, tapi kan di akhirnya bisa 50 juta dari 2 juta jadi 50 juta. Memang ya itu kemudahan yang menggiurkan, tapi hati-hati. Ya,
untuk teman-teman dari pengusaha, terutama yang memang mengawali bisnis, saran saya jangan gunakan utang di awal usaha. Jadi pemanfaatan utang itu ketika memang bisnis itu memang sudah siap untuk berkembang. Gitu. Jadi kalau misalkan usaha memang mau berkembang, barulah untuk utang, dan itu sifatnya ya utang dagang. Jadi bukan utang yang masih sifatnya konsumtif. Gak apa-apa lah kalau utang dagang, karena memang ada potensi untuk berkembang. Ini ada titipan pertanyaan. Iya. Ini minta pesan dong teman-teman biar bisa bebas utang dan cara menjadikan benar agar tidak terus berjalan sembari mengurangi utang. Ini benar terus kayaknya. Ya kan harus dicek dulu pembiayaannya melalui bidang apa, maksudnya melalui lembaga apa. Lembaga perbankan bisa nggak sih? Kalau perbankan ya banyak kasus sih sebenarnya kalau mengenai masalah lembaga perbankan. Setiap perbankan memiliki regulasi masing-masing, tapi kembali kepada perbankan itu, bahwa perbankan itu kan mereka juga punya otoritas lah, dan mereka juga banyak sekali alur dalam proses pelunasan itu yang sekiranya melibatkan ini birokrasi yang cukup panjang, sehingga kadang itu kan tidak semuanya bisa di cut off untuk penyelesaian sekaligus. Nah, makanya perlu dilihat dulu bagaimana kembali ke akar, dalam arti awalnya. Paling tidak dalam proses pembiayaannya model apa harus diketahui. Lihat dulu mungkin akad notaris. Kalau pembiayaan cukup besar kan biasanya menggunakan akad notaris. Bagaimana sih sebenarnya perikatannya itu dipelajari benar. Selanjutnya terus lihat, cek kondisi kita, kapasitas kita seperti apa. Intinya gini, kalau dalam prinsip utang harus tetap dibayar dimanapun juga, meskipun tidak sekaligus langsung lunas, tapi kita sedikit demi sedikit kita harus selesaikan. Dan itu adalah sebuah itikat baik bagaimana sebenarnya kita itu tidak lari dari tanggung jawab. Meskipun mungkin keadaan kita saat ini sulit, tapi kita beretikat untuk menyelesaikan. Gitu. Tapi tetap harus tahu positioning kita dalam proses kita itu seperti apa, dan bagaimana sebenarnya kita itu tetap bisa menjalin komunikasi dengan pihak yang memberi utang itu. Jangan sampai terputus komunikasi yang menyebabkan akhirnya muncul sultan. Yang saya itu kalau misalkan punya utang, saya deketin yang punya utang, minta maaf, belum bisa, saya datangin silaturahmi. Gitu. Ini kan yang bersama sih. Iya. Bukan pakai lembaga. Kalau pakai lembaga juga kayak gitu, tetap sama. Kita harus datangi baik-baik, kita kirim surat, mampu, kita adanya segini. Kalau diterima, mereka nggak terlalu terima ya, silakan ya. Kita kan punyanya ini dulu gitu. Jadi komunikasi penting sekali. Tetap harus ada informasi yang tersampaikan kepada mereka sehingga mereka tahu keadaan kita itu seperti apa. Meskipun mungkin tidak bisa memenuhi kewajiban kita secara menyeluruh, tapi paling tidak secara prinsip kita ada tindakan untuk melakukan itu. Dan itu insya Allah akan dilindungi oleh hukum. Jadi ketika misalkan sampai punya utang 100 juta, yang harusnya angsuran itu setiap bulan 3 juta, tapi karena punya uang 500 ribu itu kasihkan. Di saat itulah secara hukum panjenengan ini masih punya etikat membayar meskipun tidak memenuhi kewajiban. Dan itu ya ini secara eksekutorial ya tidak bisa. Dalam arti kamu dianggap gagal bayar. Tapi kan secara prinsip ini punya etikat, bahwa ini masih bayar. Kalau mau ditingkatkan ke level lebih lanjut ya bukti-bukti pembayaran itu tinggal disampaikan bahwa uang itu misalkan tidak didebet oleh pihak bank untuk melakukan pembayaran angsuran, tapi kan etikat jenengan itu harus bukti-bukti catatan itu disimpan aja, bahwa sebenarnya jenengan punya niatan untuk melakukan pembayaran mungkin dengan kondisi yang saat ini masih mungkin kurang. Jadi sembari lihat kondisi, kita pelajari birokrasinya juga, tapi juga ada etikat baik. Iya, dan jangan lupa bahwa jangan sampai terjebak pada masalah. Jadi kekhawatiran terhadap masalah itu berlebihan sampai akhirnya melupakan peluang. Karena menyelesaikan sebuah hutang itu sendiri kan dengan hutangnya uang ya harus diselesaikan dengan uang. Sementara uang itu muncul karena memang kita kerjakan peluang.
fokus pada masalah yang memang timbul, itu akhirnya membuat kita itu kadang jadi gak kreatif gitu, stres gitu, terkurung. Iya terkurung, kadang terkungkung, tidak bisa memunculkan sebuah ide karena kita terlalu fokus pada masalah. Masalah tetap diselesaikan pelan-pelan, harus diletakkan, kita buang muhasabah diri, bertobat, gimana caranya minta pertolongan sama Allah. Sisi lain ikhtiar dalam arti menangkap peluang harus tetap. Jadi jangan fokus pada masalahnya, fokus peluang apa yang bisa kita lakukan untuk menyelesaikan itu. Karena kita tidak bisa minta pada Allah, ya Allah nyuwun, tiba-tiba terus jatuh dari atas langit, tidak bisa. Maka kita harus cari solusi juga. Kalau misalkan ternyata memang kita gagal bayar karena usaha yang kita jalankan itu bermasalah, terus harus tutup, segera cari peluang lain yang bisa menjadikan pemasukan dan kita berusaha untuk menyelesaikan. Ya, jadi kreatif. Iya, cepat bertindak dan dalam arti jangan jauh-jauh dari teman-teman yang memang memotivasi. Gitu. Kadang kan ada lingkungan harus dibangun. Jadi tetap komunikasikan kepada lembaga yang memang memberikan pembiayaan. Kalau sekiranya mereka memang tidak mau memberikan keleluasaan kepada kita, yang kita bersikap baik, caranya bagaimana untuk komunikasi dan komunikasikan dengan orang-orang yang ahli. Sekarang kan banyak lah. Saya juga masuk di organisasi Indonesian Islamic Business Forum, yang kebetulan juga teman-teman minta saya di Debt Free Center, ya kan. Jadi itu adalah sebuah divisi yang untuk sharing mengenai bagaimana melepaskan diri dari jeratan hutang. Memang yang paling pertama adalah mindset bahwa ini sudah terjadi, kita harus hadapin, jadi jangan sampai lari, fokus pada peluang dan benar-benar belajarlah finansial literasi. Apa tentang keuangan itu seperti apa, bagaimana sih sebenarnya mengelola sebuah usaha sehingga bisa mengkreat suatu penghasilan. Karena sekarang kan kadang teman-teman yang berbisnis itu tidak paham tentang blueprint bisnis itu sendiri. Mereka sudah pede dengan kata berapa omsetmu 15 miliar gitu, profitnya berapa 5M, tapi ternyata cashnya nggak ada. Karena mereka nggak paham tentang blueprint bisnis. Bagaimana sebenarnya profit itu tidak berhenti sampai di situ. Hari ini yang kita bicarakan bukan profit, cash. Setelah dipotong semua biaya-biaya, sampai akhirnya benar-benar sisa dari hasil usaha itu berapa, yang cash yang benar-benar free, yang bukan untuk diputar lagi untuk modal, yang bukan untuk dibayarkan piutang, yang bukan untuk biaya-biaya operasional atau yang lainnya, ada cash. Inilah yang sebenarnya membuat kaya. Makanya terkadang teman-teman kayak gitu kan, mereka masih belum paham blueprint bisnis. Jadi bagaimana dari aset yang mendatangkan sales, yang selanjutnya menciptakan profit dan sampai berakhir di cash. Bahkan ditambah lagi free cash. Free cash itu bahwa benar-benar bebas, hasil usaha yang memang sudah disortir, diambil semua kebutuhan, selesai. Inilah hasil dari usaha yang benar-benar real. Ini adalah 1 juta, 2 juta, 3 juta. Ini yang benar-benar uang adem. Yang ini nanti berarti mau buat kebaca. Jadi cash saja intinya tetap, bukan di profit, fokus di cash. Jadi dalam konsep blueprint bisnis itu harus sampai tahu aset, sales, profit, cash. Iya, itu sampai bersih. Ya benar-benar sampai semuanya sudah terselesaikan dan cashnya berapa. Kalau dulu kan kita kan berapa omsetnya bapak hari ini, omset saya 1M. Profitnya enggak. Iya, itu effort yang dikeluarkan tidak sebanding. Makanya hari ini luar biasa sekali perkembangan bisnis hari ini. Kalau kita bicara teman-teman online ini, dengan minimum aset, ya kan? Apa modal mereka ini kan? Jadi maklaran, jadi miliuner. Kan ini masya Allah ini perkembangan bisnis hari ini kita tidak bisa memilih begitu cepatnya sekali, itu teknologi berjalan. Ya harus berhati-hati juga dari teman-teman yang mau belajar online ini, bisnis apa yang sedang digeluti, karena kita tahu bahwa bisnis online ini bergerak sangat cepat dan membuat banyak anak-anak kaya baru, pemuda-pemuda yang kaya baru. Dan ini harus memang
tetap harus paham tentang faedah dalam berbisnis, karena khawatirnya nanti nggak siap dengan kondisi yang baru, akhirnya uangnya malah sia-sia. Jadi tetap pengelolaan uang itu Iya juga pentingnya dia harus siap. Iya, dan kalau kami kan juga berguru dari guru bisnis kami, mengajarkan kami bagaimana finansial literasi. Saya terus terang, saya bukan orang yang pandai mas, kita bukan orang yang pintar juga sih. Dalam proses perjalanan saya ini, saya mengamalkan kehadiran. Ya, pokoknya hadir dulu lah gitu. Saya tuh belum upload juga dijelaskan beliau tentang iya arus kas, pengikutan ini uang kemana sampai akhirnya menjadi free cash atau OCF plus ini, operation cash flow-nya jadi plus atau bagaimana. Ini saya tidak paham saya itu awalnya itu beberapa kali itu sampai akhirnya benar-benar aha moment gitu. Ya karena memang kehadiran itu yang penting. Jadi teman-teman jangan sampai putus asa. Banyak teman-teman itu ketika memang belajar, mereka merasa di awal itu semangat, terus lama-lama mereka nggak ada karena merasa kesulitan. Ini sebuah keadaan atau keniscayaan yang memang dihadapkan bagi para thalibul ilmi, bahwa terkadang mereka semangat hanya di depan, yang pada akhirnya juga mereka itu berhenti di tengah jalan karena merasa mungkin faedahnya kurang, mereka kurang bersabar aja. Iya, sabar dalam menuntut ilmu, mau dimana lagi sampai akhirnya kita benar-benar paham. Karena proses paham ini kan satu siklus yang juga harus dipahami. Dalam bisnis itu kita harus kecil dulu. Ini kan sebuah etap grafik pertumbuhan. Kita harus kecil dulu, kita harus paham dulu, kita harus baru setelah paham kita tumbuh besar, baru kita itu bisa harus kuat dulu baru besar. Jadi siklusnya itu tadi. Kalau blueprint tadi kan aset, sales, profit, cash. Kalau dalam pergerakan pertumbuhan itu kita harus kecil dulu, kita harus paham dulu, kita harus kuat dulu baru kita besar. Ini siklus yang harus dilewati. Jadi kalau misalkan orang itu baru kecil terus tiba-tiba langsung mau besar, dia tidak memahami ternyata bisnisnya seperti apa. Tidak menguatkan bagaimana bisnisnya. Kalau dia cepat-cepat besar, ini seperti batang pohon yang kopong, yang kena angin tumbang juga. Jadi memang harus memahami dulu bisnis kita secara komprehensif, mendalam, benar-benar dikupas sampai kita itu dapat namanya sari-sarinya, sampai akhirnya kita kuatkan benar. Ibaratnya kita itu tahu saking paham dan kuatnya itu. Ketika kita itu bergeser aja kita ngerti, ada masalah sama usahaku. Disitulah berarti sebenarnya Anda itu sebenarnya sudah benar-benar paham tentang bisnis Anda. Tapi ketika bisnis ada masalah dan sampai itu tidak pernah merasa bisnis itu baik-baik aja. Nah ini tanda berarti sebenarnya kita banyak kelewatan. Berarti. Jadi terus bekerja, sabar, terus juga apalagi maksudnya konsisten juga bisa. Iya, istiqomah itu. Karena ada yang filosofi itu kan bilang bisnis is not a sprinter, bisnis is marathon. Istiqomah itu penting. Jadi siapa bukan yang tercepat, tapi siapa yang bertahan lama. Iya kan? Kalau dipikirkan, jadi perkembangan itu kan harus cepat dan kita harus tahu bahwa kita juga harus beradaptasi dengan keadaan yang sangat cepat. Jadi nggak harus langsung tapi iya. Dalam kita tidak bisa menjadi sesuatu yang tiba-tiba besar. Nanti kalau kita tidak siap, maka juga menjadi ujian buat kita, biasa kita jatuh. Ini kan banyak sekali permainan bisnis yang muncul lagi karena memang orang harapannya ingin mendapatkan keuntungan. Skema Ponzi yang barusan juga jatuh itu kan juga sebuah hal yang kita sebenarnya sudah kasih peringatan bagi teman-teman, hati-hati jangan ikut itu Ponzi, itu permainan duit gitu. Lama-lama akan meledos gitu. Tapi mereka kan tapi ini ada temanku yang sudah dapat. Ya memang gitu, memang semuanya permainannya kayak gitu. Lalu dimunculkan orang-orang yang berhasil, tapi meledos juga akhirnya karena memang sektornya tidak real permainannya. Dan ya
dia ceritanya aja. Jadi kalau antum memang mau berinvestasi, jangan pernah percaya dengan cerita, tapi percayalah pada angka dan fakta. Iya, harus kredibilitas yang diuji gitu. Jadi harus tahu dulu bahwa apa yang sebenarnya mau dilakukan harus kenal. Jadi sektor real ya. Iya, siapa sih yang sampai tahu apa tentang tekek, sampai tahu apa tentang cecak gitu ya, harus tahu. Iya. Gitu. Jadi karena itu kembali lagi karena ilmu muamalahnya tidak tahu. Jadi penting belajar. Sangat penting. Itu sangat bisa menjadi sebuah benteng kita untuk tidak terjerumus pada hal yang buruk. Selain itu juga lebih berkah. Menenangkan, keberkahannya salah satunya adalah menenangkan. Ketika kita bertemu dengan investor yang sama-sama paham muamalah, mereka tidak akan kamu rusuh. Tenang mereka. Mereka tahu diri. Di awal mungkin kemerungsung, ya itu bagus karena apa? Mereka harus menyiapkan ratusan pertanyaan dan harus siap dijawab. Karena ini kan kamu itu mau tak kasih amanah, dan harus benar-benar tahu siapa yang sebenarnya menerima amanah ini. Dan kalau misalkan ternyata kamu tidak bisa menjawab 100 pertanyaan yang aku ajukan, maka lebih pantas. Tidak apa-apa, karena memang kita harus menjadi pribadi yang siap menerima amanah. Saya berkembang di Google Mason ini kan 100% investasi yang luar kota, 100% tanpa modal. Jadi nggak perlu kepercayaan. Iya, setengah M itu untuk di 9 kota. Setengah banyak dipercayakan orang kepada saya untuk membuka di kota-kota, di Malang, di Pandaan, di Waru, Sidoarjo, di Mojokerto, di Jombang, di Tulungagung, di Ponorogo, Madiun, di Nganjuk. Saya tidak modal serupiah. Berarti mindset kalau bilang harus ya ke perbankan itu salah. Iya salah. Terbukti ini mas. Iya kita ini kan kembali lagi kapasitas kita seperti apa. Apakah semuanya berhasil? Tidak, saya bilang tidak. Tidak semua bisa berhasil. Tapi kita menggambarkan realnya seperti apa dan potensinya seperti apa. Karena memang bisnis berbanding lurus sama resiko. Iya, semakin besar risiko juga. Iya, semakin besar keuntungan juga semakin besar risiko juga. Iya, gitu loh. Maksudnya jangan sampai juga ketika Anda berinvestasi Anda cuma mau meminta untuk ini bukan deposito, ini sektor real. Siapa bisa kita nyangka kalau ada corona itu. Kita sudah piutang dagang untuk datangkan dari pabrik itu hampir 50 juta itu. Sudah 50 juta lebih itu drop, ya kan? Ada minta tolong saya sama kawan, please bro belikan ini karena murah bahah, dibelikan semua berapa? Keuntungan saya marginnya adalah 10% dari barang total yang dibeli, misalkan gitu. Kita sudah dropping, kita sudah buat simpen di stoknya, corona datang. Gak ada yang mau corona datang, akhirnya stok berhenti, uang nggak berputar, pegawai harus diberhentikan dulu, duit benar-benar berhenti. Sementara kita sudah terlanjur ditabrakkan. Ya, dihadapin mau nggak mau. Kita punya apa jual. Ya, itulah resiko bisnis. Dalam arti ya mau nggak mau ya harus siap kehilangan. Kalau kita bicara dengan orang-orang yang sukses, mereka kehilangan banyak hal. Tapi itu memang sebuah kondisi yang memang dihadapi, harus siap lah dengan kehilangan. Awalnya kita punya apa ya, jual mobil buat lunasi utang, rumah jual rumah kalau lunasi utang. Intinya clear lah, itu kredibilitas kita memang dipertaruhkan. Harus siap. Iya, ya karena memang kita sudah jual nama ini. Ya, kita harus juga jaga nama. Karena memang sebenarnya bisnis itu trust. Apa yang membuat kita itu mau membeli minuman ini? Karena kita yakin kita nggak diracunin sama ini. Kalau ini sudah kena gosip bahwa ini beracun gitu. Ini ada corona. Iya, ini ada coronanya misalnya. Siapa gitu? Berarti kan sebenarnya kan trust. Otak kita itu sudah dibajak oleh perkataan iklan atau jual bahwa ini menyehatkan. Makanya kita mau beli gitu. Kita ngikutin. Tapi kalau kita itu sudah sebenarnya nggak percaya sama ini, nggak beli, berarti kita nggak ada kepercayaan sama produk ini. Trust ya. Betul. Makanya kan
hari ini kan penting sekali buat kita itu sebenarnya membangun sebuah jaringan bisnis yang hulu hilir yang memang baiknya itu membeli dari kawan-kawan kita sendiri untuk menguatkan ekonomi dalam lingkungan kita. Apalagi kan kemarin kami masih ada suatu produk ya atau perusahaan yang ya bisa kita bilang mendukung ya hal seperti ya, itu lebih baik. Iya betul. Kalau sebisa mungkin kan gini, kalau saya diingatkan sama teman saya dan juga guru bisnis kita itu kalau jual kemana saja, kalau beli pilih-pilih. Iya. Oh iya, biar uang itu berputar. Jadi gini, kalau jual kemana aja biar orang beli. Kita jual kepada siapa saja, mau sana. Itu uang masuk. Money come to me. But kalau mau keluar, wait, tunggu dulu. Jangan kepada siapa yang berhak untuk menerima duit ini. Kalau kita kenal ini ada Mas ini yang dia adalah juga teman kita baik. Minimal kalau kita beli di dia kan bermanfaat buat keluarganya. Dia juga bertahan survive. Jangan kita tahu ini juga termasuk masih tahu ini dalam arti dia kalau misalnya sukses juga dia pasti juga akan sedekah misalnya. Jadi hati-hati. Ada sebuah kisah kan menerangkan bagaimana orang-orang Yahudi itu mereka juga tidak mau naik taksi yang bukan orang Yahudi sendiri. Apakah ini sebuah kondisi yang pilih-pilih? Saya rasa itu kan hak masing-masing orang. Ya kenapa kita tidak juga seperti itu? Jadi semakin kuat ekonomi orang Muslim, semakin banyak juga kebermanfaatannya. Iya. Sedekah, berputar lah. Uangnya kan bisa bermanfaat. Jual kemana saja, beli dari teman kita sendiri. Sehingga manfaat itu kan akan lebih terasa di lingkungan kita. Itu tidak apa-apa. Masya Allah. Iya biasa. Kita ngobrol 1 jam loh Mas. Sudah 1 jam. Nggak kerasa kan? Masya Allah. Masih banget soalnya ini. Ya, ini kita dapat pelajaran bahwa yang namanya usaha itu penting buat belajar. Terus juga jangan tersusu gitu Mas. Pelajari dulu gitu. Terus juga sabar. Benar-benar melihat peluang itu secara komprehensif dan juga dipelajari tentang bisnis yang mau diraih. Jangan sampai terburu-buru mengambil sebuah peluang ternyata kita tidak tahu bahwa ternyata itu banyak skenario yang mungkin dibuat-buat. Intinya pastikan memang sebelum melangkah kita tahu apa, dengan siapa, dan buat apa. Visi dan juga mau nggak mau kita hadapi gitu. Iya, kalau misalnya memang udah terlihat masalah, hadapi, selesaikan ini. Kita kan juga pengennya kan bebas dari segala urusan yang mengikat. Karena kan misi kita ini kan tidak hanya di sini saja, kita kan di sini kan tantu untuk nanti. Siapa yang mau masalah ini ketahui sampai nanti. Kalau bisa diselesaikan dunia, selesaikan dunia lah. Kalau ke sana, iyalah, jangan dibawa di akal. Berat lah, kita tidak punya apa-apa, punyanya cuma amal, diambil lagi buat ngurusin kayak gitu kan iman. Sampaikan dengan cara yang baik, selesaikan dengan cara yang baik, berusaha untuk cari jalan keluar, banyak berdoa, banyak usaha, temui orang-orang yang memang sudah berhasil, karena kita akan ngambil ibrah dari mereka. Ya, jadi jangan sampai seolah-olah merasa mampu merasakan sendiri. Berkumpullah dengan orang-orang yang memang sudah pernah berhasil, ngobrol dengan mereka untuk memberikan motivasi kita untuk melakukan cara solusi melepaskan diri dari persoalan. Berkumpul, berbicara, karena kan dengan siapa kita berbicara itu akan membangun energi dan wawasan kita untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jazakallahu khairan Mas. Jazakallahu khairan. Masih bersama. Ini luar biasa hari ini ya, ilmu yang kita pelajari, dan teman-teman hari ini ilmunya dari Mas Yusuf yang perlu kita garis bawahi lagi ya, belajar, terus jangan tersusu, sabar, menghadapi sesuatu itu lanjutkan di dunia saja, tidak perlu sampai ke akhirat, dan juga
kita harus membuat lingkungan kita menjadi baik, betul Mas ya? Iya. Dan terima kasih teman-teman sudah nonton saya dengan Mas Yoso di podcast kita hari ini. Dan jangan lupa subscribe channelnya Ngaji Kita ya, dan juga follow Instagram Ngaji Kita. Mungkin boleh juga follow-nya ke Mas Yoso juga boleh. Saya terlalu aktif. Jadi terima kasih atas teman-teman semua. Jazakallahu khairan, jazakumullah khairan katsiran Mas Yoso juga. Dan seluruh teman-teman yang terlibat di podcast kita. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Tentunya kita akan bahas tentang bisnis, tentang agama juga ada, tentang ya banyak motivasi lah di sini kita. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.